Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya Muhammad Fahmi Aziz dari angkatan 2017 dari Politeknik Negeri Bandung dari jurusan Elektronika dengan prodi Elektronika. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari adik-adik semua, izinkan saya untuk menjawab 5 pertanyaan umum terlebih dahulu. Nah, untuk adik-adik semua, cara menentukan jurusan yang cocok itu ada di dalam diri kalian masing-masing. Contohnya ada bakat dan minat. Jangan sampai bakat dan minat adik-adik semua itu didorong dari atau dipaksa oleh orang tua. Nah, jangan sampai gitu. Soalnya nanti kalau misalkan adik-adik semua kuliah hanya dipaksa oleh orang tua dan tidak sesuai bakat dan minat, nanti waktu menjalankan perkuliahannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, seperti itu. Untuk elektronika sendiri, pelajaran umumnya itu basicnya itu ada standarnya matematika, terus ada fisika juga. Itu yang lebih umum sih. Tapi nanti untuk semester 3 atau semester 4 kita lebih ke penjurusan, yang dimana nanti aplikasi teori atau materi matematika dan fisika itu bakal dipakai di semester 3 dan keempat, yaitu di bagian pelajaran sistem kendali dan juga sistem analog, seperti itu. Nah, ini yang juga mendorong kita untuk lebih semangat pada saat perkuliahan. Suasana di perkuliahan itu di Polban, saya kira hampir sama dengan universitas yang lainnya, sama belajar, sama maksudnya ada praktikum, ada juga teorinya juga. Kebetulan kalau untuk pergaulan di kampus ya kebetulan biasanya tuh untuk di kampus atau khususnya di Polban, di situ ada bagian lingkup terkecil, yaitu grup Jokang Polban, seperti itu, agar tahu gitu proses dari tahun ke tahunnya. Atau misalkan ada mahasiswa yang atau adik-adik sekalian yang mau masuk ke Polban, bisa nanya-nanya ke grup di Jokang Polban tersebut. Peluang yang diberikan di Politeknik itu sangat banyak. Salah satunya kita bisa lebih inovasi, lebih kreatif juga, karena sistem di Polban itu atau sistem pendidikan di Politeknik Negeri Bandung itu 60% praktek dan 40% teori. Jadi di mana kita lebih banyak berinteraksi di laboratorium, tetapi tidak kalah juga dengan teorinya. Hanya perbandingan 60 dan 40. Seperti itu. Untuk lulusan dari jurusan elektronikanya tersendiri, yaitu sangat luas, karena adik-adik sekalian nanti kalau misalkan sudah masuk di elektronika dan nanti bisa lulus, syukur-syukur bisa lulus sampai mendapatkan nilai IPK yang sangat diinginkan atau IPK-nya sampai 4, itu udah syukur gitu, udah keren banget. Kerjanya itu bisa di Pertamina. Untuk BUMN-nya sendiri bisa di Pertamina, bisa di PLN, bisa di Indonesia Power, bisa di PAMA. PAMA itu batu bara. Dan selain itu juga bisa kerja di perusahaan swasta di perminyakan, seperti itu. Nah, jadi elektronika sendiri itu belajar tentang ilmu peralatan listrik, di mana ilmu peralatan listrik ini di bagian arus lemah ya, bukan arus kuat.
Kalau untuk arus kuat berarti itu belajarnya teknik listrik. Nah, seperti itu. Maksudnya arus lemah itu berarti di bawah 220 volt, dan untuk arus kuat yaitu di atas 220 volt seperti itu. Nah, contohnya di sini ada handphone. Nah, handphone ini termasuk peralatan elektronika seperti itu. Kemudian kalau untuk di bidang industri, nanti kita kerjanya itu di bagian pengkalibrasian atau bagian operasi, bagian operator, nah seperti itu. Nah, untuk peluang kerja D4 dan S1 itu bagaimana perusahaannya? Jadi kan perusahaan itu mencari derajatnya, ada yang S1, ada yang D3, ada juga yang D4. Nah, seperti itu. Tapi untuk kerja insya Allah peluangnya sangat luas seperti itu. Kemudian D4 setarakan ya sama S1. Nah, untuk jenjang lamanya perkuliahan atau masih dalam dunia perkuliahan itu setara gitu. S1 itu kan sarjana dan D4 itu sarjana terapan. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk masuk ke dunia kerja itu beda tingkatannya. Jadi yang pertama itu ada S1, kemudian D4, kemudian D3 seperti itu. Untuk beasiswanya sendiri yang ada di Politeknik Negeri Bandung, yang pertama itu ada PT Adaro, dari PT Adaro, kemudian beasiswa PPA. Beasiswa PPA itu beasiswa peningkatan prestasi akademik yang dikeluarkan oleh bagian Polban itu tiap tahunnya. Kemudian juga ada dari beasiswa Jarum. Nah, yang saya tahu hanya 3 itu, tapi sisanya masih banyak lagi gitu. Biasanya dari tiap tahunnya ada nambah lagi seperti itu. Nah, untuk bisa masuk ke elektronika, sebelumnya yang tadi saya sudah sampaikan, yang pertama itu ada matematika, kemudian ada fisika, kemudian ada bahasa Inggris. Tapi untuk tingkat satu tahun yang awal hampir sama kayak pelajaran umumnya. Contohnya ada agama Islam, ada pendidikan kewarganegaraan juga ada. Tapi nanti yang setelah penjurusan, nanti setelah masuk semester 3 dan ke-4 itu lebih ke matematika, fisika, dan bahasa Inggris seperti itu. Itu sebelumnya diluruskan dulu ya, ini bukan SMPTN, tapi kalau dulu waktu angkatan saya itu namanya PMDK, tapi kalau untuk sekarang namanya SMPN. Nah, SMPN. Nilai rapotnya itu rata-rata waktu itu tuh 7,5. Insya Allah sekarang masih sama, rata-ratanya 7,5. Nah, kebetulan dulu saya dari SMK. Nah, SMK-nya itu jurusan kontrol proses, yang dimana di dalamnya mempelajari ilmu tentang pengkalibrasian, komponen-komponen elektronika juga, nah, seperti itu. Dan kebetulan Politeknik itu kan sistem pendidikannya itu 60% praktek dan juga 40% teori. Nah, hampir sama halnya kayak SMK. Jadi untuk masuk dari SMK ke Politeknik itu sangat cocok menurut saya, karena tidak perlu lagi adaptasi atau menyesuaikan diri lagi seperti itu. Jadi tidak kaget gitu untuk masuk ke Politeknik. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya teknik elektro itu tuh hanya nama jurusan kalau untuk di Politeknik Negeri Bandung gitu. Jadi jurusan elektro itu dibagi 3. Dibagi 3 ini ada namanya program studi. Jadi ada elektro di atas, kemudian dibagi lagi atau lebih khusus lagi yaitu program studi. Program studinya itu ada program studi elektronika, ada program studi teknik listrik, ada program studi
teknik telekomunikasi. Nah seperti itu. Kebetulan saya masuknya di program studi teknik elektronika. Nah seperti itu. Untuk elektronika belajarnya itu umumnya itu untuk basic ya. Kalau untuk basic itu bahasa Inggris ada, pendidikan kewarganegaraan, kemudian belajar agama juga untuk di semester 1 dan semester 2. Tapi untuk peningkatan masuk ke mata kuliahnya yang lebih jurus lagi itu ada fisika, ada matematika, seperti itu. Ada juga pelajaran rangkaian listrik. Nah seperti itu. Dulu kebetulan waktu angkatan saya itu namanya itu masih PMDK atau masuknya itu lewat jalur melalui rapot. Nah, PMDK itu yaitu singkatan dari penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri. Nah, seperti itu. Kalau untuk sekarang namanya bukan PMDK lagi, tapi namanya SNMPN. SNMPN itu ya seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Nah seperti itu. Kalau untuk ketat atau tidaknya itu berdasarkan tiap tahun. Waktu masih angkatan saya itu termasuk yang lumayan ketat, tapi itu untuk yang D4-nya. Kalau yang saya itu D3 masih sedikit longgar. Ya hampir sama lah D4 sama D3-nya. Nah, seperti itu. Kalau untuk sistem DO di Politeknik Negeri Polban itu ada. Yang saya tahu itu ada 2 mahasiswa di DO. Yang pertama itu karena dia melanggar aturan. Contohnya misalkan ketika UTS atau UAS sudah diberitahu oleh panitia dan juga oleh dosennya agar tidak mencontek dan lain-lain, tetapi mahasiswa tersebut masih nakal atau masih melanggar aturan, berarti dia harus siap untuk di DO. Yang kedua itu untuk masalah nilai rata-rata. Tetapi untuk masalah nilai rata-rata ini bisa diperjuangkan oleh beberapa dosen. Misalkan di mata kuliah yang A, misalkan dia nilainya sangat jatuh sekali, tapi di mata kuliah yang lain itu masih bisa bagus. Nah itu bisa diperjuangkan gitu. Tapi bisa jadi kemungkinan juga di DO. Nah seperti itu. Untuk BEM sendiri, BEM itu kan suatu organisasi yang ada di politeknik atau universitas juga. Sebenarnya untuk organisasi bukan hanya untuk anak teknik saja, tetapi juga anak non teknik juga perlu. Karena menurut saya untuk tahun sekarang yang dibutuhkan itu bukan hanya nilai IPK yang besar, tapi perusahaan itu melihat aktif nggak dia, terus bisa berkreatif atau tidak, bisa berinovasi atau tidak. Nah seperti itu. Untuk organisasi BEM-nya sendiri itu untuk CV itu bisa nambah poin untuk di dunia kerja. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan kalau ada ikutan organisasi BEM atau organisasi di luar, tidak khusus untuk BEM saja ya. Untuk organisasi di luar juga kalau ada sertifikatnya itu bisa menambah poin untuk nanti wawancara atau CV untuk melamar kerja. Kebetulan saya asalnya dari Bandung juga dan kebetulan dari SMK juga, terus masuknya dan saya menginginkan di Politeknik karena dari SMK praktek, kemudian di Politeknik lebih mengejar praktek juga. Jadi ya udah saya coba masuk ke Politeknik itu melalui jalur PMDK dan alhamdulillah keterima seperti itu. Untuk anak politeknik, menurut saya iya, karena perbandingan di SMA atau SMK kan pendidikannya beda ya. Kalau untuk SMK mungkin emang ada beberapa yang lebih mengejar praktek dibandingkan teori.
Kalau SMA kan emang nggak ada, maksudnya praktikumnya itu tidak terlalu dikejar seperti SMK, nah seperti itu. Tapi kurang tahu kalau untuk tahun sekarang, apakah anak SMK harus langsung kerja atau bisa atau kuliahnya bisa jadi dipersulit atau tidak gitu. Tapi sejauh ini saya perhatikan kalau emang ada orang anak SMK yang sungguh-sungguh untuk mau masuk ke kuliah, dia bisa bersaing dan dia bisa menyesuaikan ketika masuk di kuliahannya. Kalau untuk daftar SNMPTN itu yang saya tahu itu bisa, karena semua yang berprestasi atau yang sudah punya bakat, nah seperti itu bisa mengajukan beasiswa. Dan rata-rata mau itu di politeknik atau universitas, beasiswa itu bisa berguna gitu buat orang itu gitu, karena bisa membantu juga gitu beasiswa. Syukur-syukur beasiswanya juga banyak, nah seperti itu. Prospek kerjanya kalau untuk untuk ilmunya sendiri itu tuh lebih ke maintenance. Maintenance itu cara memperbaiki, cara merancang, cara mengendalikan, dan cara juga mewiring seperti itu. Terus untuk peluang kerjanya ya bisa kerja di PLN, di Indonesia Power, di Pertamina, di PAMA, nah seperti itu. Pokoknya bisa di bagian industri listrik, industri perminyakan, dan pertambangan juga bisa untuk elektronika, seperti itu. Polban ini bukan termasuk kedinasan. Kalau yang saya tahu ya untuk yang kedinasan itu STAN. Nah itu. Kalau untuk Polban sendiri bukan sekolah kedinasan, seperti itu. Untuk peluang kerja dari keluar nanti dari elektronika itu sangat menjanjikan dan peluang kerjanya sangat luas. Adik-adik sekalian bisa kerja nanti di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bisa juga kerja di industri-industri di swasta, seperti itu. Untuk di DO itu, untuk nilai yang turun itu tidak di DO, tapi nilai itu harus dipertahankan. Kalau bisa itu nilainya itu naik, nah seperti itu. Yang saya tahu itu sekolah kedinasan STAN itu kira-kira tidak boleh di semesternya itu mendapatkan nilai IPK di bawah 2,6, seperti itu. Sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya, untuk Polbit saya kurang paham, tapi yang saya tahu itu untuk masuk ke universitas, yang saya tahu itu ada beberapa tahap, ada 3 tes tahap. Ada jalur SNPTN, ada SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, jalur SNPTN ini caranya itu dengan menggunakan rapor. Kemudian jalur SBMPTN itu jalur tes tulis juga. Nah, kemudian ada jalur mandiri juga. Nah, jalur mandiri ini setiap universitasnya beda-beda. Contohnya yang saya tahu untuk UGM, ujian mandirinya itu namanya UTUL. Yang kedua, UI. Kalau untuk UI itu namanya itu SIMAK UI. Kemudian kalau UPI itu namanya UM. Seperti itu yang saya tahu. Terus untuk kelasnya dipisah atau tidak, untuk kelasnya itu dicampur, jadi setiap kelas itu kemungkinan ada yang masuk dari jalur SNPTN, SBMPTN, atau jalur mandiri, seperti itu. Jadi tidak dibeda-bedakan kelasnya.
Kalau untuk politeknik negeri lainnya saya tidak tahu, karena yang saya tahu itu untuk di Polban itu emang jurusannya itu ada yang teknik, ada juga dan non teknik. Salah satunya itu jurusan untuk non teknik itu salah satunya jurusannya itu jurusan administrasi niaga, dan nanti masuknya itu di program studi manajemen pemasaran. Nah, untuk prospek kerjanya itu nanti kalau misalkan adik-adik sekalian masuk ke jurusan itu, nanti kalian bisa kerja di bagian marketer sosial media, kemudian digital marketing juga. Selain itu juga ada salah satu perusahaan desain yang bisa merekrut kalian dari jurusan administrasi niaga tersebut. Seperti itu. Insya Allah pertanyaannya sudah dijawab semua oleh saya. Sebelum ditutup oleh saya, ada sedikit pesan buat adik-adik sekalian untuk nanti yang mau masuk ke jenjang perkuliahan, harap disiapkan matang-matang. Adik-adik sekalian harus temui dulu passionnya masing-masing, minat dan bakatnya harus disesuaikan dulu. Kemudian harus juga berkolaborasi atau berbicara bersama orang tua mengenai jurusan nanti yang bakalan kalian tuju, seperti itu. Dan juga salah satu yang sangat penting yaitu berdoa. Insya Allah dengan usaha adik-adik sekalian dan doa adik-adik sekalian seiring berjalannya waktu, insya Allah Allah memberikan yang terbaik untuk kalian. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada tim Angkaca dan beserta panitia yang lainnya, dan juga kepada peserta dari Angkaca Sharing Dunia Perkuliahan. Untuk adik-adik juga saya syukuri dan ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau perkataan saya yang kurang berkenan kepada panitia dan juga peserta. Saya syukuri dan ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.